Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pergi ke Malaysia boleh mampir di kota Kedah. Banyak godaan dalam ibadah, jangan pernah mudah menyerah. Kalau kita menyerah, kita mau kemana? Sekarang kita nggak ada apa-apa di rumah. Udahlah, gua malas baca surat Al-Waqiah. Begini-begini aja nggak berubah-ubah. Gua malas baca selawat. Kenapa? Agak makin banyak ini cobaan, ujian makin banyak gitu. Ini jadi berkurang, itu jadi nggak ada, malahan jadi makin susah. Ya emangnya kalau kayak begitu kita nyerah nih. Emangnya kita nyerah nih. Emang kita mau kemana? Mau ngerampok bank? Mau jadi penjahat, mau jadi begal, kagak mungkin. Yang harta yang mau jadi tukang tipu, yang kita dapat dengan cara begitu akan nyusahin kita di masa depan. Itu yang kagak boleh. Justru ketika ujian datang bertubi-tubi kepada kita, sebenarnya begini sih, kalau misalnya sumur udah terlalu kering banget, apa sih nanti ujungnya? Coba kalau sumur udah kering banget, air udah pada nggak ada, itu ujungnya apa coba? Bakalan turun hujan. Kalau musim panas sudah terlalu panas begitu kan awan air di laut, air di bumi, ini air di mana-mana, di sungai, di sudah atau matahari ke atas, nanti lama-lama jadi awan lah, turun lagi jadi turun hujannya. Itu jadi pikirin dulu ke malam tuh, kalau misalnya udah kebanyakan ujian di depan kita, inna fatahna laka fatham mubina, alam nasroh laka sadrak wa wada'na angka wizrok, alam nasroh, apakah engkau alam nasroh, apakah engkau tidak mengingat, mengetahui laka sadrak, kepada engkau udah dianugerahi kenikmatan, keenakan. Lalu kita baca lagi di dalam ayat lain, banyak sekali Allah kasih kita peringatan, kasih kita warning, kasih pengetahuan kepada kita supaya kita ingat bahwa apabila udah terlalu banyak banget datang kesusahan, insya Allah jalan keluarnya udah di depan kita. Terutama buat siapa nih? Buat orang-orang yang biji kirilah, yang ingat-ingat selalu kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu dengan cara masing-masing. Ada yang dengan cara bangun malam tahajud, ada yang cara bersedekah, itu sebagai wasilah. Ini kenapa saya bilang ini, ada suatu kawan kita, sahabat kita, saudara kita yang WA saya, Ustadz, memang ketika saya mengamalkan amalan-amalan ini seperti yang Ustadz bilang, nah pergi ke Malaysia boleh mampir di kota Kedah, banyak godaan dalam ibadah kita, jangan pernah mudah menyerah. Lah iya, kalau misalnya kita perasaan kita itu ketika kok gua rajin banget ibadah, kok cobaan makin banyak, orang yang gak sembahyang kok kelihatannya hidupnya enak aja. Kata siapa tuh? Itu mah kata tetangga. Kenapa? Rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Emang begitu, orang juga punya ujiannya masing-masing. Mudah-mudahan Ustadz ini kan sehari-hari ya memang ujian datang, sehari-hari juga ya utang memang kagak punya, tapi sehari-hari mau makan kayaknya susah amat untuk harian itu, karena nggak ada apa-apa di rumah. Ya mungkin kan dia di ujung kalimatnya, Ustadz tolong doain saya supaya saya dapat pembagian penjualan tanah dari ipar saya. Memang mungkin dari orang tuanya ini. Itu saya pesankan kepada ibu untuk diputer, karena kan sesuatu saya pernah dipesan sama kawan saya yang sekarang udah almarhum, ke bawah tsunami, saya nggak tahu lagi. Itu beliau wartawan di harian daerah sini, waktu jam-jam segitu, jam-jam tsunami itu jam 8, itu beliau itu biasanya sedang istirahat karena kerjanya malam mengedit berita, lalu besoknya siar, dicetak dari besok malam, lalu paginya siar, diedit sekarang, besoknya baru diedarkan dicetak korannya. Nah itu jam-jam segitu beliau sedang tidur. Orangnya udah nggak ada sekarang kan, udah almarhum, dan mayatnya pun nggak ditemukan. Waktu masuk sama saya dulu tahun-tahun 2002, 2003, 2000, awal 2004, beliau
2002 2003 lah biasanya. Pada saat itu beliau berkata, Saleh, kalau kita punya emas sebanyak gunung, kalau kita ambilin tiap hari sesendok lama-lama habis. Maka dari itu jangan mengandalkan itu, dia bilang. Betul juga bang, kata saya. Kalau kita ada modal, kita puter. Jualan apa? Jualan sembako boleh. Kalau misalnya ada modal, katakanlah dapat 50 juta misalnya, ya puter aja 10 juta atau 5 juta untuk dagang-dagang yang dicoba-coba dulu gitu kan. Dagang-dagang kira-kira apa ya menguntungkan begitu kan. Bisa dicari-cari lah itu. Nah yang penting ada niat kita untuk mau berusaha. Karena usaha itu insya Allah menjadi berkah apabila kita tidak menggunakan duit riba. Saya kan dulu tahun 1990 berapa ya, 94 95 sebelah saya itu Duma dulu jauh, bukan di sini. Jadi rumah saya dulu itu ada seorang tetangga yang jualan di depan rumah, ibu-ibu sambil apa namanya, sambil dia masak, sambil dia ngasuh anak gitu kan, dia jualan di depan rumah dikit-dikit dulu, dari mulai kebutuhan anak-anak, jajan anak-anak sehari-hari di kampung situ. Karena jalannya gang, jadi orang malas ke pasar jauh, disediain lah ini itu segala macam. Lama-lama jadi banyak gitu, jadi ada beras, ternyata dari kecil-kecil, dari hanya sekedar korek api lah, sabun-sabun lah, lama-lama jadi sampai ada beras, sampai ada telur, sampai ada mie, kata semuanya itu tersedia di situ. Pempes, minyak kayu putih, minyak angin, sampai obat-obatan warung pun ada dia jual di situ. Semua dia jual tuh, itu berkembang terus. Karena apa? Karena usahanya berkah, itulah yang disebut berkah. Berkah itu tumbuh dan bertambah banyak dan berkembang. Nah itulah halallahul bai'a wa harrama riba. Jadi ketika kita mau berusaha, kita juga iringi dengan usaha, istilahnya kalau orang zaman sekarang usaha langit. Apa itu? Ya berdoa kepada Allah. Usaha ya kita usaha. Suaminya waktu itu kalau nggak salah kerjanya di bandara ya, bagian apa saya nggak tahu. Waktu saya mau berangkat ke sini pun saya dibantu waktu beli tiket itu. Tahu tempatnya. Biasanya saya dulu beli di Hotel Indonesia. Biasanya dulu kalau terakhir saya nggak beli di situ, malah saya beli di daerah Hayamuruk kayaknya. Jadi suaminya bekerja, dia berdagang di rumah, dikit dia jual. Alhamdulillah itu saya lihat waktu saya balik itu beberapa tahun kemudian, udah besar ya Mama Sarah, udah besar ini, kata saya. Alhamdulillah, Dek, dia bilang gitu. Dari dia manggil Dek sama saya karena waktu itu saya kecil, sampai saya udah gede sih, sampai itu berkembang usahanya. Kayak dari itu, apabila ada modal kakak usahakan. Udah usaha-usaha yang lain boleh dipikirkan. Nah nanti kan kalau misalnya mau usaha apa gitu kan, jangan lupa istikharah, mohon kepada Allah, ya Allah kalau ada beberapa pilihan usaha nih kan, tolong ya Allah bukakan pintu jalan, usaha apa yang saya mau buat. Itu kan ada tuh di YouTube banyak usaha ini usaha itu, yang dari modal sedikit biasanya itu makan makanan. Kalau makanan kan cepet itu, walaupun kalau kita nggak habis resikonya tetap ada, tapi dia cepet itu dagangan kayak gituan ya. Namanya juga istilahnya juga orang usaha, apapun bisa. Kalau misalnya orang yang udah ada gaji bulanan, yang mereka itu tiap bulan ada, apalagi orang kantoran kan, yang bulanannya ada, walaupun ujiannya tetap ada pada mereka masing-masing. Bukannya istilahnya dulu kalau zaman saya masih kuliah, kawan-kawan saya bilang udah akhir kuliah nih, ayo Saleh kita daftar jadi pegawai. Dia bilang kan udah jadi pegawai, istilahnya masyarakat di daerah sini mas saya ini udah, pokoknya mau ngelamar anak siapa juga gampang aja itu mah. Waktu itu kan masih pada muda-muda, ya sekarang udah kegebutu lagi. Untuk itu kan ketika kawan-kawan saya semuanya pergi berusaha menjadi pegawai, saya malah belajar sendiri di warnet. Saya gak mau gituan. Saya gue gak mau, bukan urusan gue itu. Maka kata saya kan, kenapa? Saya yakin di masa depan pada tahun itu, tahun 1998, 1999, saya udah berpikir suatu saat nanti dunia akan dipegang sama yang namanya teknologi. Nah, kalau gua nggak belajar teknologi dari sekarang susah dah. Itu tuh saya sampai belajar selain Windows ada itu satu lagi, apa saya namanya lupa, yang pakai Ubuntu, saya lupa itu namanya. Kalau nggak salah saya lupa. Itu sampai itu saya belajar desain grafis, saya belajar Corel Draw, saya belajar animasi, walaupun animasi nggak terlalu banyak, bikin web, banyak sekali pemrograman, keamanan jaringan, itu semuanya saya pelajarin. Kenapa? Saya yakin di masa depan yang namanya teknologi mesti dipegang sama manusia untuk
untuk menjadikan manusia ini lebih mudah, dan itu yang dibutuhkan di masa depan. Walaupun saya nggak kerja di kantor, waktu itu saya kata, waktu saya baru lulus kuliah nih, walaupun saya nggak kerja di kantor, mesti saya dibutuhkan suatu saat. Dan terbukti ada kawan yang dia bekerja di kantor keuangan, dia datang ngajakin saya untuk bekerja di situ. Kenapa? Karena dia tahu saya mampu waktu itu. Nah itulah makanya. Itu buat yang muda-muda yang masih baru-baru lulus kuliah. Karena waktu itu saya betul-betul saya pelajarin itu bahasa Inggris. Saya pulang kuliah, saya kuliah malam-malam. Sempet saya masih kursus bahasa Inggris. Kalau ada hari-hari libur, saya Sabtu biasanya kan kalau mata kuliah nggak terlalu kuat, dan sampai hari Minggu saya masih mengambil kursus D2 waktu itu. Ya bentuknya D2 tapi masuknya cuma Sabtu Minggu aja. Itu saya ambil juga itu. Bagian apa? Teknik komputer masih saya pelajarin itu. Itu buat orang-orang muda. Sekarang ternyata berguna. Berguna sekarang. Saya bilang, nak, kalau seandainya hari itu Papa nggak rajin belajar seperti ini, belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab mah udah bahasa kita sehari-hari. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, gimana kita membaca kitab? Itu bahasa Inggris dipelajari. Cuma saya nggak sempat belajar bahasa Tionghoa. Kalau sempat saya belajar bahasa Mandarin, cuma sedikit-sedikit aja belajarnya. Dan kawan-kawan orang-orang Tionghoa di daerah pecinaan, kalau sempat mungkin lebih kencang lagi. Itu buat orang-orang muda waktu itu. Nggak orang-orang kita yang udah pada berumah tangga yang sekarang ini. Makanya kan apa yang kita buat, usaha kudu tetap ada, doa kudu tetap ada. Insya Allah berkahnya ada. Kita jangan sampai gunung emas itu kita makan sesendok-sendok jadi habis nantinya. Itu yang namanya tetap usaha kudu kita kerjakan. Yang namanya usaha langit, usaha bumi tetap kita kerjakan. Doa kita panjatkan, usaha kita usahakan, insya Allah. Karena Rasulullah juga mencontohkan kita untuk berusaha. Imam-imam 4 itu juga, beliau Imam Hambali kan pedagang. Kemudian juga pahlawan-pahlawan kita yang terkenal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Saman Hudi, siapa lagi itu. Mereka tuh rata-rata pedagang, mereka rata-rata pengusaha. Kita juga begitu, usahakan. Ya mungkin buat kita yang orang udah berusia ini, barangkali dagangnya juga nggak seperti itu. Tapi mudah-mudahan jalan rezekinya tetap kebuka. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan kakak bisa mendapatkan apa yang hajat kakak. Namanya kita sedang menunggu sesuatu, apalagi menunggu bentuknya duit, kita usahakan untuk bangun malam, dekatin diri kepada Allah. Ya Allah, bacalah sholawat munjiat. Berapa kali aja boleh, 100 kali lah kalau bisa baca. Kalau bisa 1000 lah. Baca, ya Allah mudahkan jalan urusan saya. Ya Allah mudahkan jalan urusan saya. Terus gitu. Untuk sehari-hari jangan lupa. Selalu saya pesan baca ya Allah ya Wahhab ya Rojak 10.000 kali kalau mampu. Dan habis maghrib baca surat Al-Waqiah. Kerjakan sholat duha di waktu duha antara jam 7 sampai jam 11 pagi. Berapa rakaat bang? Kerjakan antara minimal 6 rakaat. Kalau bisa 12 rakaat, kalau nggak mampu. Yang penting istiqomah. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan bukan kakak aja, tapi semuanya yang mendengar kalimat saya ini, mendengar kalam saya ini, usaha-usahanya saya doakan. Yang dicita-citakan menjadi menjadi sukses, menjadi tercapai. Kalau ada hutang mudah-mudahan cepat kebayar dengan caranya sendiri, dengan pertolongan Allah. Jangan ditanya dari mana, tapi Allah mampu membuat semuanya. Yang penting kita usaha dan kita berdoa. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sehat. Yang lagi berusaha mudah-mudahan cepat hasil. Yang enggak ada usahanya, yang lagi mandek jalannya, mudah-mudahan dibukakan pintu jalan oleh Allah. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agni nabi halalikan haramika ifadalika an mansiwa. Allahumma ya Muyasir, wa ya dabiru kulli kasir. Faidha birokuli farid yasir alaika asir kula asir patai sira asir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.